Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asriana Harahap. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran MI atau SD. Di mana di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang pengukuran, penilaian dan evaluasi. Di sini langkah yang pertama saya menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan bersifat kuantitatif. Pengukuran dilakukan untuk mendapat data yang objektif. Ini saya kutip dari bukunya Purwanto, buku evaluasi pembelajaran yang diterbitkan pada tahun 2008 halaman 3. Selanjutnya, penilaian. Penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik, buruk, dan bersifat kualitatif. Pengukuran dan penilaian merupakan dua kegiatan yang berkaitan erat. Penilaian tidak dapat dilakukan tanpa didahului dengan kegiatan pengukuran. Pengukuran dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan dalam penilaian. Ini juga saya kutip dari bukunya Purwanto yang diterbitkan pada tahun 2008 halaman 4. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk meliputi pengukuran dan penilaian. Di sini dalam evaluasi kita bahas tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini saya kutip dari bukunya Nana Sujana dalam Sobri Sutikno halaman 5 tahun 2013. Jadi, dalam pengukuran, penilaian dan evaluasi ini saya memberikan satu contoh, misalnya ketika melakukan penimbangan dengan membandingkan benda-benda dengan timbangan sebagai alat ukurnya, maka kegiatan ini merupakan pengukuran. Misalnya di sini ada ayam besar pada timbangan yang pertama sebesar 5.200 gram, timbangan yang kedua 4.600 gram, dan yang ketiga 3.200 gram. Ketika kita melakukan penimbangan terhadap ayam tadi sebagai alat ukurnya adalah timbangan, kegiatan ini merupakan kegiatan pengukuran. Selanjutnya, mengambil keputusan untuk memilih benda yang paling berat berdasarkan hasil pengukuran merupakan kegiatan penilaian. Dari ketiga timbangan ini, ketika kita menimbang ayam, yang merupakan ayam yang paling berat di sini, timbangannya adalah yang pertama, yaitu 5.200 gram. Ketika kita memilih ayam yang paling berat, timbangannya ini merupakan hasil pengukuran, merupakan kegiatan penilaian. Jadi dari ketiga timbangan ini kita memilih ayam mana yang paling banyak isinya dan yang paling berat timbangannya. Jadi di sini kita melihat ayam yang paling berat timbangannya adalah ayam pada gambar yang pertama, yaitu 5 kilo 2 ons. Selanjutnya, dasar untuk membuat keputusan pemilihan adalah berat benda, sehingga kriteria untuk membuat keputusan berdasarkan hasil pengukuran adalah berat. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, keeping track. Yang kedua, checking up. Yang ketiga, finding out. Dan yang keempat, summing up. Keeping track yaitu menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up. Checking up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dan yang ketiga, finding out. Finding out yaitu untuk mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Dan yang terakhir yaitu summing up. Summing up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan oleh peserta didik untuk menyusun laporan kemajuan belajar berbagai pihak yang berkepentingan. Itulah merupakan tujuan evaluasi pembelajaran.
Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran. Di sini fungsi evaluasi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, fungsi formatif. Yang kedua, fungsi sumatif. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Dan yang keempat, fungsi penempatan. Fungsi formatif yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam suatu bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengetahui hingga di mana penguasaan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan dalam suatu program satuan pembelajaran. Yang kedua, fungsi sumatif yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program bahan pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun pada suatu unit pendidikan tertentu, serta untuk menentukan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Yang ketiga, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisisan terhadap keadaan belajar peserta didik, baik yang merupakan kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah fungsi penempatan, yaitu penilaian terhadap pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan anak didik tersebut. Selanjutnya, bagaimana jenis-jenis evaluasi pembelajaran? Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, evaluasi monitoring. Yang ketiga, evaluasi danfak. Yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis. Dan yang kelima, evaluasi program komprehensif. Evaluasi perencanaan pengembangan yaitu hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran, yang mana sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam penyusun tahap pembelajaran. Persoalan yang disoroti menyangkut tentang kelayakan dan kebutuhan. Hasil evaluasi perencanaan pengembangan ini dapat meramalkan kemungkinan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan sebelum program sebenarnya disusun dan dikembangkan. Yang kedua, evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi ini untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Untuk itu, dilakukan perbandingan biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan dalam suatu program pembelajaran dan dengan program lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir, evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, dan tingkat keefektifan dan efisiensi.